Pernahkah kamu berada di titik ini? Bukan lagi tidak mau berjuang, tapi tidak tahu dari mana harus mendapatkan kekuatan. Kamu tetap bangun pagi, tetap menjalani hari, tapi di dalam hati kamu tahu kuatmu sedang habis. Jika pagi ini kamu merasa seperti itu, jangan menjauh. Tuhan tidak berbicara kepada orang yang kuat saja. Dia justru berbicara saat kita lemah. Dan pagi ini, mari kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan ketika kuat kita habis. Seringkali kita berpikir Tuhan akan memakai kita ketika kita siap, ketika iman kita sedang tinggi, ketika hidup terasa stabil. Tapi Alkitab berkali-kali menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan sering berbicara paling jelas bukan saat kita kuat, tapi saat kita sadar kita tidak sanggup lagi. Kelemahan bukan akhir hubungan kita dengan Tuhan. Justru di sanalah relasi itu menjadi jujur, rendah hati, dan sungguh-sungguh. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat ini lahir bukan dari situasi yang ringan. Rasul Paulus sedang memohon agar kelemahan diangkat dari hidupnya. Tapi Tuhan tidak menjawab dengan cara yang Paulus harapkan. Tuhan tidak berkata, "Aku akan menghilangkan kelemahanmu." Tapi Tuhan berkata, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Secara teologis, ini sangat dalam. Artinya, Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan, tapi Dia mengubah cara kita ditopang di dalam keadaan itu. Kuasa Tuhan bukan paling nyata saat kita terlihat hebat, tapi saat kita berhenti bersandar pada diri sendiri. Kelemahan bukan kegagalan iman. Kelemahan adalah ruang di mana kuasa Tuhan bekerja tanpa saingan. Di dalam Yesaya 40 ayat 29, Tuhan berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Perhatikan, Tuhan tidak memberi kekuatan kepada yang sok kuat, tapi kepada yang lelah. Ini janji, bukan ancaman. Jika pagi ini kamu lelah, kamu bukan tertinggal. Kamu justru ada di posisi menerima. Seringkali kita ingin cepat kuat kembali, tapi Tuhan lebih tertarik pada hati yang mau diam dan mendengar. Mendengar bukan berarti pasif. Mendengar berarti percaya. Bahkan suara Tuhan lebih penting daripada suara ketakutan kita sendiri. Dan di hadiratnya, kekuatan tidak selalu datang sebagai ledakan, tapi sebagai ketenangan yang perlahan menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang tanpa topeng. Ada yang datang dengan iman yang kuat, tapi banyak juga yang datang dengan hati yang lelah. Engkau mengenal setiap beban yang tidak terlihat,
setiap perjuangan yang tidak terucap, setiap air mata yang disimpan dalam diam. Saat kuat kami habis, kami memilih untuk berhenti dan mendengar. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup untuk menopang hari ini, cukup untuk memberi damai ketika jawaban belum kami lihat, cukup untuk menguatkan langkah kami satu langkah demi satu langkah. Tuhan, pulihkan hati yang lelah, tenangkan pikiran yang gelisah. Ajari kami berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kebergantungan yang penuh kepada-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika pagi ini kamu merasa lebih tenang, itu bukan karena kata-kata, tapi karena Tuhan hadir dan berbicara. Jangan terburu-buru pergi. Bawalah ketenangan ini ke dalam harimu. Dan jika kamu rindu dikuatkan lagi setiap pagi melalui doa dan firman, kamu selalu dipersilakan kembali ke sini. Kita belajar berjalan bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati, hari ini kuatmu dipulihkan.